Halo guys, jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari Belanda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berita yang muncul di media Belanda tentang universitas-universitas Belanda yang kewalahan dan menganjurkan pada calon mahasiswa asing yang ingin kuliah di Belanda agar mempertimbangkan dulu, jangan datang dulu ke Belanda. Kenapa itu? Kenapa mahasiswa asing dianjurkan untuk tidak datang dulu ke Belanda? Karena Belanda sedang menghadapi masalah housing atau tempat tinggal bagi para mahasiswa asing yang datang untuk kuliah di Belanda. Persoalannya karena masalah housing atau apartemen atau tempat tinggal itu memang masalah besar di Belanda secara umum. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa asing, tapi juga untuk mahasiswa Belanda sendiri pun yang setelah umur 18 tahun dia ingin kuliah di kota lain, itu sulit sekali untuk menemukan tempat tinggal. Contohnya ada beberapa kawan kami, yaitu istrinya orang Indonesia, suaminya orang Belanda, putranya selesai SMA katakanlah ya, VWO, dia ingin kuliah di kota lain. Dan meminta-minta tolong teman-temannya apakah bisa mengasih info kamar untuk putranya. Akhirnya menemukan kamar lewat biro itulah ya, biro broker begitu. Harganya itu sampai 1.000 euro per bulan. 1.000 euro kalau dihitung itu berarti 15 juta hanya untuk satu kamar. Begitu urgennya situasi kamar di Belanda. Jadi banyak yang mencari kamar, banyak mencari tempat tinggal, apartemen, tetapi tawarannya yang menyewakan kamar atau apartemen itu tidak mencukupi. Nah, berlaku pula bagi mahasiswa asing. Persoalannya, selama ini universitas-universitas besar yang menjadi favorit daripada mahasiswa-mahasiswa asing karena memang memiliki bidang-bidang atau pendidikan berbahasa Inggris. Dan Belanda lumayan dikenal, lumayan populer. Ada UvA di Amsterdam, ada VU juga di Amsterdam, ada dua. Kemudian Erasmus Rotterdam, kemudian di Eindhoven, Technisch University di Delft, di Rotterdam, sudah saya sebutkan ya. Di Utrecht, oh ya jangan lupa di Utrecht, kawan-kawan juga itu belajar hukum, belajar matematika juga di sana. Juga mengalami problema tempat tinggal. Nah, kembali kepada universitas kebanjiran banyak pendaftaran dari mahasiswa asing. Bukan saja dari Indonesia, dari India ada, Brazil, dari Cina, dari Rusia dulu ya, kemudian dari negara-negara lain juga, termasuk Indonesia. Nah, ekonomi-ekonomi barulah, gitu, negara-negara berkembang. Mereka belajar ke sini untuk memperdalam ilmu-ilmu yang tentu saja sangat cocok untuk aplikasinya, seperti ekonomi, hukum ya, Belanda apalagi kalau untuk orang Indonesia, hukum. Nah, tapi mendaftarkan itu tidak sulit. Universitas-universitas di Belanda berpromo di Indonesia. Tapi persoalannya mereka setelah mahasiswa daftar itu tidak bisa membantu untuk mengarahkan, mencarikan tempat tinggal untuk para mahasiswanya. Dan berita sekarang ini mengatakan bahwa universitas menganjurkan kepada para mahasiswa asing untuk jangan dulu datang ke Belanda kalau belum yakin dapat tempat tinggal. Artinya universitas tidak bisa mencarikan. Kamu harus cari sendiri, kasarnya begitu ya. Tempat tinggal, kalau kamu sudah dapat tempat tinggal, yakin, datanglah baru ke Belanda. Jangan sampai di sini nanti terlunta-lunta. Jangan sampai di sini nanti keleleran gitu istilahnya orang Jawa ya. Sehingga tidak bisa fokus untuk kuliah. Karena kawan, Belanda itu untuk tahun ini sudah kedatangan untuk tahun ajaran 2022-2023 itu sebanyak 120-an ribu mahasiswa asing. 40% itu dari seluruh mahasiswa yang ada di Belanda. Jadi 60%-nya itu mahasiswa Belanda, maksudnya daftar dari Belanda.
Nah, itu berbanding 3 kali lipat kalau kita lihat kembali ke masa tahun 2005-2006. Jadi begitu pesat perkembangannya. Belanda populer. Tapi tempat tinggal adalah masalah besar. Kemudian tentu saja pemerintah meminta bantuan dari dari pemerintah dong. Universitas-universitas itu minta bantuan pemerintah. Pemerintah bagaimana ini? Loh, kalian yang mengundang, ya kalian yang harus menyiapkan fasilitasnya. Kami sudah pusing, udah cukup banyak masalah, kata gitu ya. Masalah lah dengan ini pemukiman dulu. Kalau masalah-masalah pemukiman dengan mahasiswa itu, waktu masih pandemi, kan udah mulai dibuka tuh pertama-tama untuk yang kerja dan untuk yang kuliah. Itu masih ada bungalow, masih ada villa-villa, masih ada losmen, hotel yang kosong, belum kedatangan pariwisatawan. Nah, sekarang pariwisatawan udah pernah datang. Mereka menginap di sana dan membayar tentu lebih besar kalau harian daripada bulanan. Akhirnya jatah untuk mahasiswa nggak ada. Pemerintah menghadapi masalah lain lagi, yaitu ngasih housing kepada yang saat ini sedang urgent, kalau menurut mata pemerintah, lebih urgent, yaitu para pengungsi dari Ukraina. Nah, bisa dibayangkan, mereka datang ribuan, puluhan ribu juga. Mereka harus mendapatkan housing, karena di negaranya, ini tetangga kan, sama-sama mau jadi Uni Eropa juga, NATO juga. Jadi dibantu lebih dulu. Dan masalah lagi dengan yang lain-lain yang dihadapi oleh pemerintah ya. Masalah tempat tinggal yang juga saat ini sangat dihadapi oleh orang-orang Belanda sendiri. Yang mereka sulit mendapatkan tempat tinggal, baik itu yang sewa maupun itu yang beli. Jadi di mana-mana sekarang berlangsung pembangunan terus perumahan. Karena memang tidak bisa menampung pertumbuhan penduduk ya, dan kebutuhan mereka akan tempat tinggal. Kembali ke persoalan tadi itu, jadi sarannya kepada kawan-kawan yang dilakukan oleh universitas, jangan dulu datang ke Belanda, karena kami tidak bisa menjamin ada tempat tinggal, dengan pemikiran untuk apa juga kalau kuliah tapi kita tidak bisa istirahat dengan baik, tidak bisa fokus kan ya. Itu juga saran dari Supir Santun. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan atau komentar mengenai hal ini, silakan tulis di kotak komentar ya, agar bisa didiskusikan. Siapa tahu ada kawan-kawan di Belanda yang bisa ngasih solusi, atau juga kemungkinan ada rumahnya yang disewakan. Karena berbeda kalau umpamanya mahasiswa yang datang ke Belanda itu untuk tempat tinggal itu harus terdaftar. Mahasiswa harus resmi, kemudian bisa datang ke kependudukan. Dari pendaftaran kependudukan itu akhirnya bisa mendapatkan izin tinggal, kuliah, visa kuliah. Dari visa kuliah yang keluar itu akhirnya bisa buat bank account. Dari bank account itu bisa berkembang. Nah, untuk itu dibutuhkan address yang jelas. Itu kawan, sedikit penjelasan dari saya, Supir Santun dari Eka Tanjung di Belanda. Saya tidak pakai batik, tapi saya pakai yang juga lebih keren ya, karena ini sudah sebentar lagi 17 Agustus. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Tetap semangat, jangan kasih kendor.